Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang beberapa remaja yang melakukan perkemahan di suatu hutan yang terkenal akan cerita seramnya. Saat melakukan perkemahan itu, ternyata mereka memasuki tempat yang tidak seharusnya mereka masuki. Apa yang akan terjadi pada remaja-remaja itu? Tonton video ini sampai akhir. Hutan Bukit Hitam sudah lama dikenal sebagai tempat yang dikelilingi mitos dan cerita seram. Konon, orang-orang yang masuk terlalu jauh ke dalamnya seringkali tidak pernah kembali. Namun, bagi Dika, Rina, Bayu, dan Santi, cerita-cerita itu tidak lebih dari tahayul yang dibuat untuk menakut-nakuti. Berbekal perlengkapan kemah dan semangat petualangan, mereka memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan dengan berkemah di pinggiran hutan tersebut. Saat matahari mulai terbenam, mereka menemukan tempat yang cukup lapang untuk mendirikan tenda. Pohon-pohon besar menjulang tinggi di sekeliling mereka, menciptakan bayangan gelap yang bergerak-gerak seiring angin berhembus. Dika dan Bayu segera mendirikan tenda, sementara Rina dan Santi mengumpulkan kayu bakar untuk api unggun. "Sumpah, tempat ini serem banget kalau malam," ujar Santi, melihat sekeliling dengan waspada. "Ah, kamu penakut aja. Ini cuma hutan biasa," balas Bayu sambil menyalakan api unggun. Begitu api unggun menyala, suasana sedikit menghangat. Mereka duduk melingkar, tertawa dan berbincang tentang berbagai hal. Rina bahkan sempat membacakan beberapa cerita horor dari ponselnya, membuat suasana semakin mencekam. Namun, di tengah obrolan mereka, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di semak-semak. Semua langsung terdiam, menajamkan telinga. Langkah itu terdengar berat, seolah-olah sesuatu yang besar sedang bergerak di sekitar mereka. "Kalian dengar itu?" bisik Dika. Mereka saling berpandangan, mencoba mencari sumber suara. Bayu, yang paling pemberani di antara mereka, berdiri dan melangkah mendekati semak-semak. "Halo? Ada orang di sana?" serunya. Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang berhembus dan gemerisik daun yang bergoyang. Bayu mengangkat senter dan mengarahkannya ke semak-semak. Tidak ada apa-apa di sana. Ia tertawa kecil dan berbalik ke arah teman-temannya. "Lihat, pasti cuma binatang kecil yang lewat," katanya. Mereka pun mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan kembali mengobrol. Namun, tak lama kemudian, suara lain terdengar, kali ini lebih jelas. Suara bisikan halus, seakan-akan ada seseorang yang berbicara di antara pepohonan. Santi merapatkan jaketnya, merasa udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. "Kayaknya kita harus tidur aja, deh. Makin lama di sini, makin serem rasanya." Mereka setuju dan segera masuk ke dalam tenda. Namun, perasaan aneh itu tetap ada. Udara terasa semakin berat, dan suara-suara samar terus terdengar di kejauhan. Dika yang sudah hampir tertidur, tiba-tiba mendengar suara langkah mendekat lagi. Kali ini, suaranya lebih dekat dan lebih jelas. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka sedikit pintu tenda dan mengintip keluar. Apa yang dilihatnya membuatnya merinding. Di pinggir api unggun yang mulai meredup, tampak bayangan tinggi berdiri diam. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menghadap ke arah tenda mereka. Dika ingin berteriak, tapi suaranya seakan-akan tercekat di tenggorokannya. Saat ia berkedip, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Ia segera menarik resleting tenda dan membenamkan dirinya ke dalam sleeping bag, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangannya sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Tanpa mereka sadari, malam itu bukanlah malam biasa. Itu adalah malam yang mengundang sesuatu untuk datang mendekat, sesuatu yang tidak berasal dari dunia mereka. Dika terbangun dengan perasaan tidak enak. Udara di dalam tenda terasa lebih dingin dari biasanya, dan aroma tanah yang lembab begitu menusuk hidungnya. Ia mengucek matanya, mencoba menghilangkan kantuk yang masih menggantung. Namun, begitu ia keluar dari tenda, napasnya tercekat. Hutan di sekelilingnya tampak berbeda. Langit yang biasanya biru dan cerah di pagi hari kini kelabu, seolah tertutup kabut tebal. Cahaya matahari hampir tidak menembus celah dedaunan, membuat suasana terasa remang-remang meskipun seharusnya sudah siang. Pepohonan yang kemarin tampak biasa kini tampak lebih besar, lebih tua,
dan lebih mengerikan, dengan batang-batangnya yang berkerut seperti wajah seseorang yang sedang meringis. Rina, yang baru saja keluar dari tendanya, berdiri membeku di tempat. Ini bukan hutan yang sama, bisiknya, suaranya bergetar. Bayu dan Santi menyusul tak lama kemudian. Wajah mereka menunjukkan kebingungan dan kecemasan yang sama. Kalian lihat ini? Tanya Bayu. Kemarin tempat ini nggak begini. Kayaknya kita nggak kemah di tempat yang sama. Tapi itu nggak mungkin, balas Santi panik. Kita tidur di sini. Kita nggak pindah kemana-mana. Dika mencoba berpikir jernih. Mungkin ini hanya kabut tebal yang membuat hutan tampak berbeda, namun instingnya mengatakan ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar perubahan cuaca. Baiklah, katanya akhirnya. Kita nggak boleh panik. Mungkin kalau kita jalan ke arah jalan setapak yang kemarin kita lewati, kita bisa keluar. Mereka segera berkemas, memasukkan perlengkapan mereka ke dalam tas dengan tergesa-gesa. Namun, saat mereka hendak berjalan keluar dari perkemahan, mereka melihat sesuatu yang semakin membuat bulu kuduk mereka berdiri. Jejak kaki. Namun, jejak kaki itu bukan milik mereka. Jejak itu besar, lebih besar dari ukuran kaki manusia, dan bentuknya tidak beraturan, seperti milik sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Yang lebih mengerikan, jejak itu berakhir tepat di depan tenda mereka. Seakan-akan makhluk itu telah berdiri di sana, mengawasi mereka sepanjang malam. Kita harus pergi dari sini sekarang juga, kata Rina, suaranya hampir bergetar. Mereka segera berjalan cepat menuju jalan setapak yang kemarin mereka lalui. Namun, semakin lama mereka berjalan, semakin mereka merasa ada yang aneh. Hutan ini seperti labirin. Meskipun mereka yakin berjalan lurus, mereka selalu kembali ke tempat yang sama, ke lokasi perkemahan mereka. Ini nggak masuk akal, desis Bayu, wajahnya mulai dipenuhi keringat. Kita jalan ke arah yang sama, tapi selalu balik ke tempat yang sama. Kita terjebak, bisik Santi dengan mata berkaca-kaca. Dika mencoba menenangkan mereka. Mungkin kita hanya tersesat. Kita bisa coba pakai kompas. Ia mengambil kompas dari sakunya. Namun, begitu ia melihat jarumnya, darahnya seakan membeku. Jarum kompas itu berputar tak menentu, seperti ada medan magnet aneh yang mengganggu arahnya. Dika menelan ludah. Ini nggak normal. Saat mereka mulai kehilangan harapan, suara gemerisik terdengar di sekitar mereka. Suara itu semakin lama semakin dekat. Rina meraih lengan Dika, tangannya gemetar. Dika, kita nggak sendirian. Dari antara pepohonan, sesuatu bergerak. Sesuatu yang lebih besar dari manusia, berjalan dengan langkah berat yang menyeret. Mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas, hanya siluet samar di balik kabut tebal. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari. Mereka berlari secepat mungkin, menerobos ranting dan dedaunan yang menghalangi jalan mereka. Nafas mereka memburu, dada mereka terasa sesak, tetapi mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin menjauh dari apapun itu. Setelah beberapa menit berlari tanpa arah, mereka akhirnya berhenti di sebuah tanah lapang yang asing. Di tengah lapangan itu, berdiri sebuah gubuk tua yang terlihat seperti sudah berabad-abad tidak tersentuh manusia. Dika menatap gubuk itu dengan perasaan bercampur aduk. Kita harus ke sana. Mungkin kita bisa cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak punya pilihan lain. Dengan langkah ragu-ragu, mereka berjalan mendekati gubuk tersebut, tanpa tahu bahwa di dalamnya tersembunyi jawaban yang jauh lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Langkah mereka terasa berat saat mendekati gubuk tua itu. Kayu-kayu dindingnya lapuk, atapnya sebagian runtuh, dan pintunya bergoyang perlahan seiring hembusan angin. Aura tempat itu begitu suram, seperti menyimpan sesuatu yang sudah lama tersembunyi. Namun, di tengah rasa takut dan kebingungan, mereka tidak punya pilihan selain masuk. Bayu, yang selalu berusaha terlihat paling berani, maju lebih dulu. Dengan satu dorongan, pintu kayu tua itu berderit keras sebelum terbuka perlahan, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Aroma apek dan debu langsung menyergap hidung mereka. Dika menyalakan senter dan mengarahkannya ke dalam. Ruangan itu kecil dan hanya berisi beberapa perabotan tua yang sudah usang. Rak kayu di sudut ruangan dipenuhi buku-buku dengan sampul yang nyaris hancur, dan meja di tengah ruangan tertutup debu tebal.
Namun, yang paling menarik perhatian mereka adalah sebuah simbol aneh yang terukir di lantai, lingkaran dengan pola rumit, seperti segel atau mantra kuno. Apa-apaan ini? Bisik Rina sambil memandangi lingkaran itu dengan ngeri. Santi melangkah mendekati rak dan menarik salah satu buku yang terlihat masih utuh. Ia meniup debu yang menutupi sampulnya dan membaca tulisan yang tertera di sana. Catatan orang-orang yang hilang. Mereka saling berpandangan. Dika mengambil buku itu dari tangan Santi dan membukanya perlahan. Halaman-halaman di dalamnya dipenuhi tulisan tangan yang tampak tergesa-gesa, seakan-akan penulisnya menulis dalam ketakutan. Saat Dika membaca beberapa paragraf pertama, darahnya berdesir. Aku terjebak di sini. Hutan ini bukan hutan biasa. Ia berubah, ia bergerak, dan ia memiliki penjaga. Jika kau menemukan buku ini, berarti kau juga telah jatuh ke dalam perangkapnya. Kau tidak bisa pergi dengan cara biasa. Hanya ada satu jalan keluar, tapi mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Santi menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. Kita bukan yang pertama yang terjebak di sini. Sebelum mereka sempat mencerna apa yang baru saja mereka baca, suara di luar gubuk membuat mereka semua tersentak. Ceraa. Sesuatu bergerak di luar. Suara ranting patah dan langkah kaki berat menggema di udara sunyi. Tapi yang membuat jantung mereka hampir berhenti adalah suara napas kasar, dalam, berat, dan serak, seolah-olah berasal dari sesuatu yang bukan manusia. Dika segera mematikan senter, dan mereka semua berjongkok, berusaha menahan napas. Bayu mengintip dari celah papan kayu yang sudah lapuk. Di luar, samar-samar, ia bisa melihat sosok besar berdiri di antara pepohonan. Bentuknya tinggi, lebih tinggi dari manusia manapun, dengan tubuh kurus namun mengerikan. Lengan dan kakinya panjang, tidak proporsional, dan wajahnya seperti bayangan pekat, tanpa mata, tanpa mulut, hanya kehampaan yang bergerak perlahan seolah-olah sedang mencari sesuatu. Sosok itu bergerak perlahan. Kepalanya menoleh ke kanan dan kiri seperti sedang mengendus sesuatu di udara. Rina mencengkeram tangan Dika erat-erat, tubuhnya bergetar. Apa itu? Bisiknya hampir tanpa suara. Dika tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah satu hal, mereka harus tetap diam. Makhluk itu melangkah semakin dekat ke gubuk. Setiap langkahnya terdengar seperti sesuatu yang menyeret di atas tanah. Dika bisa merasakan jantungnya berdebar begitu keras, hingga ia takut makhluk itu bisa mendengarnya. Tiba-tiba, sesuatu di sudut ruangan jatuh, sebuah buku tua yang sebelumnya bertengger di rak. Brak! Semuanya terdiam. Makhluk di luar langsung berhenti. Napasnya yang berat berubah menjadi suara geraman rendah, seperti mendeteksi keberadaan sesuatu. Lalu, langkahnya beralih ke arah pintu gubuk. Santi menutup mulutnya agar tidak berteriak. Matanya sudah berkaca-kaca. Rina memejamkan mata, tubuhnya gemetar hebat. Bayu meraih pisau lipat dari sakunya. Meskipun mereka semua tahu itu tidak akan berguna melawan sesuatu seperti ini. Pintu kayu tua itu bergetar sedikit. Makhluk itu berdiri di sana. Lama sekali. Detik demi detik terasa seperti keabadian. Kemudian, entah kenapa, suara napas berat itu menjauh. Langkah kaki besar itu bergerak mundur, kembali ke dalam gelapnya hutan. Mereka tetap diam, tak berani bergerak hingga suara itu benar-benar menghilang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, Dika akhirnya menghela napas pelan. Kita harus keluar dari sini, secepatnya. Bayu mengangguk, masih mencengkeram pisaunya erat-erat. Tapi gimana caranya? Kita bahkan gak tahu harus kemana. Dika membuka kembali buku yang tadi mereka temukan, membalik halaman dengan cepat. Kemudian, ia menemukan sesuatu. Gerbang itu ada, tersembunyi di dalam hutan. Tapi kau harus menemukannya sebelum mereka menemukanmu. Kau harus melakukan ritual, atau tetap terjebak di sini selamanya. Mereka semua saling berpandangan. Ritual? Gerbang? Satu hal yang pasti, waktu mereka semakin menipis. Dika menatap tulisan dalam buku tua itu dengan perasaan campur aduk. Ritual? Gerbang tersembunyi? Semua ini semakin terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti petunjuk yang ada. Rina, yang masih gemetar setelah kejadian tadi, mengusap wajahnya dengan tangan.
Jadi, kita harus melakukan ritual ini untuk menemukan gerbang? Apa maksudnya? Santi membaca lebih lanjut, suaranya bergetar. Menurut buku ini, gerbang dunia ini tersembunyi dan hanya bisa ditemukan dengan melakukan ritual tertentu. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Mereka saling berpandangan, merasa tidak nyaman dengan kata-kata itu. Kalau itu satu-satunya cara keluar, kita harus coba, kata Bayu akhirnya. Apa yang harus kita lakukan? Dika membaca dengan saksama instruksi dalam buku tersebut. Ritualnya terdengar sederhana tapi menyeramkan. Mereka harus mengumpulkan 4 benda dari hutan ini. Air dari mata air terlarang, batu dengan simbol aneh, seikat ranting dari pohon tertua, dan 1 persembahan darah. Ketika sampai di bagian terakhir, mereka semua terdiam. Persembahan darah? Santi menelan ludah. Kita harus menyakiti diri sendiri? Bukan menyakiti, kata Dika, berusaha menenangkan mereka meskipun ia sendiri merasa ngeri. Hanya beberapa tetes darah. Mungkin itu simbolis. Tapi kenapa harus ada harga seperti ini? Tanya Rina dengan suara lirih. Siapa yang membuat aturan ini? Tak ada yang bisa menjawabnya. Namun, sebelum mereka bisa lebih jauh mendiskusikan rencana mereka menyadari sesuatu yang aneh. Bayu sejak tadi diam. Ia duduk di sudut gubuk, punggungnya bersandar pada dinding kayu yang sudah lapuk. Kepalanya tertunduk, nafasnya berat. Bayu, lo nggak apa-apa? Tanya Dika, mendekatinya dengan hati-hati. Bayu tidak menjawab. Tapi saat ia mengangkat wajahnya, semua darah di tubuh mereka seakan membeku. Matanya hitam. Sepenuhnya hitam, tanpa bagian putih sedikit pun. Bibirnya tersenyum samar, tapi bukan senyum yang biasa. Ada sesuatu yang lain di dalam dirinya. Sialan, bisik Rina ketakutan. Dia kenapa? Dika meraih bahu Bayu dan mengguncangnya. Bayu, sadarlah. Bayu mengerang pelan, seperti sedang berjuang melawan sesuatu. Aku bisa mendengar mereka. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Mereka berbicara. Mereka sudah di sini. Tiba-tiba, Bayu merintih kesakitan dan mencengkeram kepalanya. Tubuhnya bergetar hebat, dan dari mulutnya keluar suara geraman aneh, bukan suara manusia. Kita harus lakukan sesuatu, teriak Santi panik. Namun sebelum mereka bisa bertindak, Bayu mengangkat wajahnya lagi, dan kali ini ia tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Kalian tidak akan keluar dari sini. Suaranya terdengar bukan seperti Bayu lagi. Mereka sudah memilih. Dalam sekejap, Bayu melompat ke arah Dika dengan kekuatan yang tidak wajar. Dika terdorong ke belakang, hampir terjatuh. Rina dan Santi berteriak ketakutan, sementara Bayu berdiri di depan mereka. Tubuhnya bergerak dengan cara yang aneh, seakan-akan ada sesuatu yang mengendalikan anggota tubuhnya. Dika meraih senter dan menyorotkan cahaya langsung ke wajah Bayu. Saat cahaya itu mengenainya, Bayu berteriak kesakitan, tubuhnya tersentak mundur. Matanya yang hitam mulai berangsur-angsur kembali normal, dan ia jatuh berlutut, terengah-engah. Apa yang terjadi padaku? Tanyanya, suaranya lemah. Dika dan yang lain masih dalam keadaan waspada, tetapi mereka tahu bahwa Bayu sudah kembali, untuk sementara. Kita harus segera pergi, kata Dika tegas. Bayu hampir saja dikuasai sesuatu. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka akhirnya meninggalkan gubuk dan masuk kembali ke hutan, mencari benda-benda yang dibutuhkan untuk ritual. Pertama, mereka menemukan mata air yang disebut dalam buku. Airnya bening, tetapi ketika mereka mengambilnya dengan tangan, terasa aneh, seperti lebih berat dari air biasa. Kemudian, mereka menemukan batu dengan simbol aneh di dekat akar pohon besar. Simbol itu mirip dengan yang ada di dalam gubuk, seperti tanda kuno yang memiliki arti khusus. Ketiga, mereka mencari pohon tertua di hutan. Itu adalah pohon besar yang batangnya penuh dengan guratan-guratan aneh, seolah-olah ada tangan-tangan tak terlihat yang pernah mengukirnya. Dengan hati-hati, mereka mengambil beberapa ranting dari pohon itu. Tinggal satu bagian terakhir, persembahan darah. Dika mengeluarkan pisau lipatnya. Aku akan melakukannya, katanya. Sebelum ada yang bisa menahannya,
ia menggoreskan ujung pisaunya ke telapak tangannya. Hanya luka kecil, cukup untuk membuat darah menetes ke tanah. Begitu darah itu menyentuh tanah, sesuatu berubah. Angin bertiup lebih kencang, suara gemerisik terdengar dari segala arah, dan tiba-tiba, kabut di sekitar mereka mulai bergerak, seakan-akan membuka jalan ke sesuatu yang tersembunyi. Di depan mereka, perlahan-lahan, sebuah gerbang mulai terlihat di antara pepohonan. Mereka menatapnya dengan campuran harapan dan ketakutan. Namun sebelum mereka bisa mendekatinya, terdengar suara gemuruh. Dan dari kegelapan, sesuatu datang mendekat. Mereka baru saja membuka jalan keluar, tetapi sesuatu di hutan ini tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Gerbang itu berdiri di depan mereka, tinggi, kuno, dan terbuat dari batu hitam yang dipenuhi ukiran simbol-simbol aneh. Kabut yang sebelumnya menyelimuti hutan perlahan-lahan bergeser, membuka jalan menuju celah di antara dua pilar batu yang terlihat seperti portal ke dunia lain. Tapi mereka tidak sendirian. Dari balik pepohonan, suara gemerisik semakin mendekat. Napas kasar terdengar di udara, semakin lama semakin berat. Sesuatu sedang mengawasi mereka. Atau lebih tepatnya, sesuatu sedang memburu mereka. Bayu, yang masih terlihat lemas setelah kejadian di gubuk, menelan ludah. Kita harus cepat. Dika menggenggam tangannya yang masih berdarah. Luka kecil itu masih mengeluarkan sedikit darah. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk peduli pada rasa sakit. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak bisa ragu-ragu lagi. Namun sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu muncul dari balik pepohonan. Makhluk itu tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia, dengan tubuh kurus yang hampir menyerupai bayangan. Tangannya panjang dengan jari-jari yang lebih mirip cakar, dan wajahnya adalah kehampaan, seperti kabut gelap yang terus bergerak, tak berbentuk. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah. Dan kemudian, ia berlari ke arah mereka. "Lari!" teriak Rina. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari menuju gerbang. Santi hampir terjatuh saat kakinya tersangkut akar pohon, tetapi Bayu dengan sigap menariknya kembali. Mereka berlari sekencang mungkin, sementara di belakang mereka, makhluk itu mengejar dengan kecepatan yang mengerikan. Dika menoleh ke belakang dan merasakan jantungnya hampir berhenti. Makhluk itu bergerak terlalu cepat. Tidak seharusnya sesuatu setinggi itu bisa bergerak secepat itu. "Kita nggak akan sempat," jerit Santi, suaranya dipenuhi kepanikan. Dika melihat gerbang yang semakin dekat. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mengatakan bahwa jika mereka bisa melewati gerbang itu, mereka akan selamat. Tetapi mereka harus melakukan sesuatu untuk memperlambat makhluk itu. Dika ingat buku yang mereka temukan di gubuk. Ada simbol yang sama di lantai ruangan itu. Mungkin simbol itu adalah bagian dari segel yang bisa menghalangi makhluk ini. "Aku ada ide," teriaknya sambil merogoh saku dan mengeluarkan pisau lipatnya lagi. "Kalian terus lari. Aku akan mencoba menghentikannya." "Lo gila?" Bayu menoleh dengan mata melebar. "Kalau lo berhenti, lo bakal mati. Tapi kalau kita semua lari tanpa ngelakuin apa-apa, kita juga bakal mati," balas Dika dengan nada putus asa. Tanpa menunggu jawaban, Dika berlutut dan dengan cepat menggambar simbol dari buku itu di atas tanah dengan darahnya sendiri. Tangannya gemetar, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap fokus. Makhluk itu semakin dekat. Suaranya semakin keras. Dan tepat saat makhluk itu hampir menyentuhnya, Dika menyelesaikan simbol itu dan menekankan tangannya ke tanah. Tanah bergetar. Simbol itu bersinar merah tua, dan tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul akar-akar hitam yang melesat ke atas dan membelit makhluk itu. Makhluk itu mengeluarkan suara raungan yang begitu mengerikan, hingga membuat udara bergetar. Cakar-cakarnya merobek akar yang membelitnya. Tetapi itu cukup untuk memberi waktu bagi Dika untuk bangkit dan kembali berlari. "Sekarang," teriaknya. Rina, Bayu, dan Santi sudah berada di depan gerbang. Mereka melihat Dika berlari dengan seluruh tenaga yang tersisa. Makhluk itu berhasil membebaskan dirinya. Ia mengangkat kepalanya, mengeluarkan suara raungan terakhir, lalu melompat ke arah Dika. Dika nyaris bisa merasakan cakarnya di punggungnya. Dan tepat saat makhluk itu akan menangkapnya, Dika melompati gerbang. Brug! Ia jatuh ke tanah dengan keras, dan saat ia membuka matanya, semuanya berubah. Tidak ada lagi kabut.
Tidak ada lagi kegelapan yang menyeramkan. Tidak ada lagi suara makhluk itu. Ia berbalik. Di belakangnya, hanya ada pohon-pohon biasa, jalan setapak yang pernah mereka lalui sebelumnya, dan sisa-sisa api unggun yang masih menyala redup. Mereka kembali. Santi terisak. Rina jatuh terduduk sambil menutup wajahnya. Bayu menghela napas panjang sebelum akhirnya tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena mereka tidak bisa percaya bahwa mereka masih hidup. Dika meraba tanah di bawahnya, memastikan bahwa ini nyata. Mereka benar-benar kembali ke dunia mereka. Namun, sebelum ia bisa merasa lega sepenuhnya, ia melihat sesuatu di tangannya. Luka kecil yang ia buat saat ritual masih ada. Tetapi di sekeliling luka itu, ada simbol aneh yang samar-samar terukir di kulitnya. Simbol yang sama seperti yang ada di dalam gubuk, di atas batu, dan di tanah tempat ia menggambar segel tadi. Dika menelan ludah. Apakah mereka benar-benar sudah bebas? Atau sesuatu telah mengikuti mereka kembali? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.